Citra, pas banget waktunya. Aku mau kenalin kamu sama seseorang. Ini asisten ketua Dewan Direksi dari Grup Sinergi, Ibu Ayu. Kedepannya, dia juga akan jadi partner bisnisku. Ibu Bima, selamat atas pernikahannya. Terima kasih, dan maaf soal itu, kami ada urusan yang harus diselesaikan. Dia kelihatan familiar. Sayang, aku percaya sama kamu. Halusinasi. Ini semua cuma halusinasi. Percayalah, sayang. Aku akan buat kamu bahagia. Sayang, aku percaya sama kamu. Aku juga udah siapin kejutan buat kamu hari ini. Kejutan apa? Tutup matamu. Sekarang pelan-pelan balik badan. Kamu udah siap buat kejutanmu? Sayang, aku mohon sama kamu, demi anak kita, tolong selamatin kita. Bima, aku mohon, pikirkan bayi kita. Tolong selamatkan kami. Halo? Ini polisi? Istriku jatuh ke air. Cepat kirim bantuan. Selamatkan dia. Tolong aku. Maaf, Bapak Bima, kami belum menemukan istri Bapak. Kami sudah lakukan semua yang kami bisa, mohon terima belasungkawa kami. Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin. Nona. Halo, ada yang tenggelam di sini. Di West Bay. Nona, kamu dengar? Bangun. Sekarang saya umumkan bahwa mulai saat ini, Bima secara resmi ditunjuk sebagai manajer umum Grup Wijaya. Dia akan mengawasi manajemen sehari-hari dan operasional keseluruhan. Terima kasih atas kepercayaannya, Ketua. Dan saya janji, mulai hari ini, saya akan berikan segalanya dan gunakan seluruh tenaga saya untuk Grup Wijaya. Saya akan berikan semua yang saya punya, meski harus mati sekalipun. Dia sudah lepas dari bahaya langsung, tapi dia mengalami trauma psikologis yang parah. Pergi, jangan mendekat. Sudah aman sekarang. Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi karena aku yang menyelamatkanmu, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan jaga kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu benar-benar aman di sini. Aku akan lindungi kamu. Sudah aman sekarang. Baiklah, saya juga ingin membagikan kabar baik. Manajer umum kami, Bima, akan pada tanggal 28 bulan depan menikahi putri tercinta saya, Citra, dalam sebuah upacara pernikahan. Kemudian, saya harap semua anggota Dewan dapat hadir. Selamat, Bapak Ketua. Bapak mendapat menantu yang luar biasa. Selamat kepada manajer umum yang telah memenangkan hati sang kecantikan. Selamat. Kami pasti akan hadir. Bagus.
Putri Ketua Grup Wijaya Citra akan menikah dengan manajer umum baru, Bima, pada tanggal 28 bulan depan dalam pernikahan yang megah dan mewah. Pasangan ini berbagi ciuman manis dan penuh kasih, terharu hingga meneteskan air mata. Aku janji akan membuatmu bahagia. Kamu terkejut, sayang? Halo? 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 Sayang, lagi ngapain? Kenapa belum mandi? Sayang, tolong, aku mohon. Demi anak kita, tolong, selamatkan kami. Wajah Nona Eva hampir rusak total. Jika dia ingin normal kembali, dia butuh banyak uang untuk operasi plastik. Dokter, saya tidak punya uang sekarang. Eva, jangan khawatir. Saya yang akan menanggung biayanya. Dokter, tolong gunakan teknik terbaik dan bahan terbaik. Anda harus mengembalikan Eva ke penampilan aslinya, bagaimanapun caranya. Eva, Mary, di kehidupan selanjutnya aku akan membalas kebaikanmu yang besar, tapi aku ingin mengubah wajahku sepenuhnya. baik. Ayah, maafkan aku hampir saja ayah punya cucu laki-laki. Tapi aku tidak bisa menjaganya. Dan sekarang satu-satunya keluargaku, aku juga kehilangan mereka. Jadi, ayah, jadi satu-satunya alasan aku masih hidup sekarang adalah untuk balas dendam. Selamat, Eva. Tidak, Ayo, secara resmi menjadi anggota sinergi. aku akan berdedikasi sepenuh hati kepada perusahaan. Tapi tanpa mengorbankan kepentingan perusahaan, ada sesuatu yang harus kulakukan. Kuharap ketua dewan direksi menyetujuinya. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Silakan. Bantu dia? Ayah, maksudmu apa? Kalau aku sudah tiada, Rio yang akan mengambil alih sebagai ketua Dewan Direksi Grup Wijaya. Ayah, dia cuma anak haram. Masa iya dia jadi ketua dewan direksi? Sudah, cukup. Kamu. Ayah, aku mau lihat kondisi Citra dulu. Ayah, aku juga mau pamit dulu. Surat wasiat Ketua Dewan Direksi sudah disahkan notaris. Bagus, terima kasih. Apa benar Bapak akan mewariskan semuanya kepada Bapak Rio Wijaya? Nona Citra mungkin tidak akan menerima ini dengan baik. Bagiannya sudah aku sisihkan. Itu menantuku. Membuatku tidak tenang. Dengan begini, seperti memberi Citra sedikit jaminan. Proyek kapal pesiar pribadi Sinergi sudah terkenal sebagai sumber uang. Aku penasaran, Bapak Bima, apa Bapak tertarik? Tentu saja. Kalau Nona Ayu bisa menyerahkan bisnis kapal pesiar Sinergi ke Grup Wijaya, aku pastikan imbalanmu sangat menggiurkan. Tidak perlu terlalu formal, Bapak Bima.
Aku sudah banyak mendengar tentang Bapak, Bapak Bima. Bekerja sama dengan grup Wijaya bukan tujuanku. Aku ingin bekerja sama denganmu. Kamu baru saja menikah beberapa hari lalu? Dia sudah keluar sampai larut malam begini? Ah, ibu, yang benar aja. Dia cuma ketemu klien, bicara bisnis. Bisnis apa yang lebih penting dari istrinya? Bima sangat bersemangat untuk membuktikan diri pada ayah. Ibu tahu ayah ingin Rio yang mengambil alih sebagai ketua dewan direksi. Ayahmu itu lagi pikun. Jangan khawatir, dia pasti akan membantumu. Kalau Bapak Bima ada urusan lain, kita bisa bicara lain kali. Pelayan, minta bonnya. Kalau Bapak Bima masih ada urusan lain, bisa kita bicarakan nanti saja. Tolong minta bon. Tidak ada yang lebih penting. Apa yang mungkin lebih penting dari Ibu Ayu? Bulan purnama tergantung di langit malam, dan musim semi terasa di udara. Musim semi. Sepertinya ada yang sedang kasmaran. Besok kirimkan bunga ke kantor CEO Grup Sinergi. Tanda tangani dengan musim semi. Baik, Bapak Bima. Aku sedang menutup kesepakatan hari ini, yang sangat besar. Kalau berhasil, keuntungan Grup Wijaya akan 2 kali lipat dari tahun lalu. Ditambah lagi, ayah akan lebih percaya padaku. Tapi kamu tahu aku melakukan semua ini untukmu, sayang. Siapa yang tidak ingin pulang lebih awal untuk memanjakanmu dengan kasih sayang? Kalau begitu, janji sesuatu padaku. Tidak ada wanita lain. Oke, aku janji. Jika aku, Bima, pernah berbuat sesuatu yang menyakiti Citra, semoga aku tertimpa. Sudah, berhenti. Aku percaya padamu. Aku hanya takut kamu akan memperlakukanku seperti kamu memperlakukan Eva. Mengapa membahas si pembawa sial itu? Dia sudah mati. Lagi pula, aku tidak pernah punya perasaan padanya. Aku hanya pernah mencintai satu orang sejak awal. Dan itu adalah kamu. Citra. Selamat datang, Bapak Bima. Sungguh suatu kehormatan bisa kedatangan Bapak. Oh, Anda terlalu baik. Saya hanya di sini untuk belajar dari Anda. Bapak Bima, hanya itu. Kehadiran ahli seperti Bapak, Bapak Bima, mengunjungi proyek kapal pesiar kami sungguh suatu kehormatan bagi kami. Kami mengandalkan Bapak untuk masukan berharga Bapak. Ya, karena Ibu Ayu sudah meminta dengan sangat baik, bagaimana mungkin saya menolak? Bapak Bima, perusahaan kami khusus menyiapkan parfum khusus ini hanya untuk Bapak. Ini aroma yang sempurna untuk pria terhormat seperti Bapak. Ini untuk Bapak, Bapak Bima, bersulang untuk kemitraan kita di masa depan. Ya, untuk kemitraan kita. Saya berharap Bapak mungkin bisa meluangkan waktu hari Senin depan, Bapak Bima, untuk menemani saya mengunjungi klub kapal pesiar Samudra Indah kami dan melihat lebih dalam proyek baru itu. Tentu saja saya ada waktu, karena Anda yang meminta, jadwal saya kosong untuk Anda. Bima ada di mana? Maaf, Nona Citra. Bapak Bima tidak memberitahu saya kemana beliau pergi. Dan saya juga tidak bisa menghubunginya sekarang. Cari Bima sekarang juga. Atau Anda bisa mulai menulis surat pengunduran diri. Ya, Nona Citra. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi.
Silakan coba lagi nanti. Sayang, teleponmu. Aku yang angkat. Halo? Sayang, teleponmu. Aku yang angkat. Halo? Hai. Semuanya baik-baik saja. Oke. Siapa tadi? Misterius banget. Begini, sayang. Sayang. Ada urusan kerja yang mendadak untuk minggu depan. Aku harus pergi dinas. DW. Besok? Kok mendadak sekali? Kemana? South Bay. Kalau gitu, aku ikut. Soalnya kita belum juga pergi bulan madu. Mungkin lain kali saja. Perjalanan ini untuk kerja. Ada proyek yang sangat penting. Lagi pula, kalau kamu ikut, kamu pasti akan bosan. Kita akan ke lokasi konstruksi terus. Dan kalau sudah sampai sana, cuma ada panas dan angin. Aku akan merasa bersalah. Begini saja. Setelah aku pulang minggu depan, kita akan berlibur yang benar. Nanti aku ajak kamu pergi, dan kita akan mengganti bulan madu kita dengan benar. Kamu mau ke Swiss, Paris, Maladewa, kemanapun kamu mau. Mau ke bulan, aku akan temani kamu, oke? Sudah. Kalau gitu, janji ya, ajak aku jalan-jalan bulan depan. Aku akan langsung rencanakan. Tunggu dulu sayang. Serahkan saja perencanaannya ke Sekretaris Dewi. Dia bisa mengurusnya. Tapi sekarang, ada hal lain. Hal yang sangat penting. Aku lagi mandi nih. Kamu harus ikut mandi. Kapan Bapak Bima pulang dari South Bay? Bukannya beliau ke West Bay? Beliau ke West Bay, bukan South Bay. Maaf, Nona Citra. Saya pasti keliru. Kirimkan detail penerbangan dan info hotelnya. Sekarang. Baik, Nona Citra. Saya dengar Bapak Bima suka jalan-jalan. Pasti sudah ke banyak tempat. Iya. Saya anggap jalan-jalan itu cara untuk menyegarkan pikiran. Kalau sudah lelah bekerja, saya suka keluar dan beraktivitas. Kalau dipikir-pikir, saya sudah pernah ke puluhan negara sampai sekarang. Wah, serius? Saya juga suka jalan-jalan. Mungkin lain kali kita bisa pergi ke suatu tempat bersama, Bapak Bima. Boleh? Kenapa tidak? Mau kemana? Saya ingin ke luar negeri. Luar negeri. Pasti Bapak Bima sudah pernah ke sana. Sudah. Kelihatannya Bapak sedang melamun. Apakah perjalanan itu punya cerita? Cerita seperti apa? Sayang, percayalah padaku. Aku akan membuatmu bahagia. Berbaliklah, perlahan. Siap untuk kejutanmu? Halo, polisi? Istri saya, dia jatuh ke air. Tolong kirim bantuan, sekarang. Itu campuran antara kebahagiaan dan air mata. Hai, Bapak Bima, bisa bantu saya ambil foto? Tentu. Wah, Ayu, kamu terlihat. Oh, maaf soal itu. Cuma, memanggilmu Ibu Ayu terasa terlalu formal. Boleh aku panggil Ayu saja, mulai sekarang? Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Tentu saja. Citra.
Bukannya kamu seharusnya dinas ke South Bay? Ngapain kamu makan malam di West Bay? Citra, Anggurnya cocok dengan seleramu? Apa? Citra, kamu sama sekali tidak menghormati rekan bisnisku. Ibu Ayu dan aku hanya sedang membahas bisnis. Ibu Ayu. Bapak Bima dan saya benar-benar hanya sedang membicarakan pekerjaan. Bima, biar aku perjelas satu hal. Semua yang kamu miliki sekarang diberikan oleh keluarga Wijaya. Aku bisa memberikannya kapan saja, dan mengambilnya kembali kapan saja aku mau. Jangan berani-berani bicara soal hormat padaku, kamu tidak pantas dihormati. Aku bisa memberikannya padamu kalau aku mau. Dan kalau tidak, aku akan ambil kembali. Jangan sekali-kali bicara soal hormat padaku, kamu tidak pantas mendapatkannya. Kalian berdua tidak pantas. Bima, kamu sedang memikirkan apa? Apa kamu mau bercerai? Apa yang pernah kulakukan padamu? Kalau bukan karena aku, menurutmu kamu akan berada di mana? Katakan sesuatu. Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Bicara, jawab aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau bertaruh? Kau pikir aku tidak berani? Aku akan lapor ke ayahku. Katakan sesuatu. Ibu Ayu, aku ingin minta maaf atas kejadian tadi malam. Oh, aku tidak tahu kenapa Nona Citra bisa salah paham. Dia cuma anak manja. Dia sudah dimanja sejak kecil. Tolong jangan marah padanya. Bapak Bima, bisa tolong lepas kacamata hitammu saat bicara? Aku tidak bisa melihatmu dengan jelas seperti ini. Iya. Ayu. Aku janji, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya ada yang memprovokasiku seperti ini, Ayu. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ayu, akan kubuat hidupmu jadi neraka. Ada apa? Kamu tidak mengenaliku? Siapa kamu? Eva, Kamu Eva? sahabatmu sejak kecil. Eva, Benar-benar kamu, Eva. Kamu masih hidup. Kamu benar-benar masih hidup. Oh, iya. Hari Bapak Wijaya keluar dari rumah sakit tepatnya adalah hari terakhir bulan madumu. Aku akan menjemput Bapak Wijaya untukmu. Lalu aku menelepon Bapak Wijaya. Dan lewat telepon, aku mendengar Bapak Wijaya memanggil Bima. Aku dengar di telepon Bapak Wijaya memanggil nama Bima, jadi kupikir kalian berdua akan menjemputnya bersama. Tapi aku tak pernah menyangka banyak hal buruk akan terjadi nanti. kenapa Bima, setelah apa yang terjadi padaku, pergi menemui ayahku? Semakin kupikir, semakin terasa ada yang aneh. Aku kembali ke rumah sakit untuk memeriksa rekaman CCTV, dan menemukan bahwa pada hari pulang, Bima memang ada di rumah sakit, dan setelah mereka membicarakan sesuatu, Bima membawa Bapak Wijaya pergi. Kemana Bima membawa ayahku? Aku juga pergi ke jalan tol untuk memeriksa rekaman CCTV, dan melihat bahwa Bapak Wijaya, setelah keluar dari mobil Bima, jatuh hanya setelah beberapa langkah. Saat itu, layarnya menjadi gelap. Layarnya menjadi gelap, apakah rusak? Ya, aku sudah minta staf untuk memulihkan rekamannya, dan nanti akan dikirim ke emailku. Rio, kau harus kembali ke perusahaan. Ayahmu,
Mungkin tidak akan selamat kali ini. Mulai sekarang, bisnis keluarga Wijaya akan berada di tanganmu. Baru aku bisa tenang. Mulai sekarang, bisnis keluarga ada di tanganmu. Hanya begitu aku bisa tenang. Ayah, Kata dokter asal Bapak jaga kesehatan dengan baik, Bapak akan cepat sembuh. Bahkan kalau sembuh, buat apa? Mulai sekarang, bisnis keluarga ini, teruskanlah. Kakakmu, Citra, dia sudah terlalu manja, nggak ngerti apa-apa. Dan suaminya, Bima itu, terlalu licik. Kamu harus awasi dia, ketat. Ayah, siap, aku akan awasi dia, ketat. begini, bukan berarti aku ingin semua yang dibangun ayah mertuaku. Masalahnya, ayah mertuaku menyerahkan grup Wijaya ke Si. Bajingan tak berguna itu. Bagi kalian para pemegang saham dan semua investor, itu sangat tidak bertanggung jawab. Jadi, begitu aku menguasai grup Wijaya, langkah pertamaku adalah menjamin kepentingan kalian. Begitu aku mengambil alih kendali atas grup Wijaya, aku janji kepentingan kalian yang utama. Tapi aku butuh dukungan kalian semua untuk mewujudkannya. Setuju? Katakan saja, Bapak Bima, dan kami akan mengikuti arahan Anda. Kami percaya pada Anda, dan kami akan mendukung Anda sampai akhir. Ayu, kali ini, aku benar-benar sudah menyusun rencana yang sempurna. Grup Wijaya segera akan kehilangan pemimpin. Kesehatan si tua itu semakin memburuk setiap hari. Begitu semua pemegang saham ada di pihakku, aku akan menunggu kesempatan untuk bangkit dan mengambil alih grup Wijaya. Jadi, biarkan gelas ini menjadi sebuah toast untuk kesuksesanku. Oke, Ibu Ayu? Jadi kau benar-benar mempercayaiku sebesar itu. Tapi yang tidak kau tahu adalah aku musuh terbesarmu. Selamat datang di permainan Ayu. Ayu, dasar perempuan murahan, kau tak tahu malu, pencuri suami, perusak rumah tangga. Nona Citra, malam demi malam, sendirian, itu membuatmu gila. Wah, Nona Citra, malam demi malam, tidur sendirian saja. Kau sudah gila? Kamu yang ngomong gak karuan. Biar ku jelaskan. Jangan coba-coba pukul aku lagi, atau ku balas 2 kali lipat. Berhenti memukulku. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu pikir kamu sedang apa? Lepaskan. Berhenti memukulku. Lepaskan. Hei, Citra, Kau sudah gila? Nona Ayu adalah klien terbesar kita. Aku cuman sedang bahas kerjasama dengannya. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia yang mukul dirinya sendiri. Citra, kamu harus berhenti ya. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Ayo, aku tidak akan biarkan kau menerima perlakuan buruk ini lagi. Aku sudah menyuap semua pemegang saham di grup Wijaya. Grup Wijaya segera akan jadi milikku. Percayalah padaku. Aku akan menjagamu. Kamu bisa percaya padaku. Aku akan pastikan kamu aman. Aku percaya padamu, sayang.
Aku sedang berhalusinasi. Hanya berhalusinasi. Ayo, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Kamu perlu istirahat. Ayo, aku akan suruh orang antar kamu pulang dulu. Istirahatlah. Ambilkan aku segelas air hangat. Nona Citra, air hangatnya. Siapa yang suruh kamu ambilkan air hangat? Aku bilang air es, air es. Baik, Nona. Samantha Shaw, jangan sok hebat. Aku, Citra, tidak akan menyerah begitu saja. Mau berantem? Aku akan lawan kamu sampai akhir. Hei, Ellie. Rekaman yang dihitamkan itu, Sudah dipulihkan. tapi rekamannya tidak menunjukkan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil itu? Aku ingat sekarang. Kamu ingat apa? Password ponsel ayahku. Waktu aku kembali ke kediaman lama, aku menemukan ponsel ayahku. Kode sandi ponsel ayahku. Waktu aku kembali ke kediaman lama, aku berhasil menemukan ponsel ayahku. Dan benar saja, ada rekaman dari 4 bulan lalu. Di mana anak perempuanku? Katakan di mana dia sekarang. Kenapa tanganmu terluka? Apa yang kau lakukan pada anak perempuanku? Eva tidak akan pernah kembali. Hentikan mobil. Aku akan pergi ke luar negeri untuk mencari anak perempuanku. Bahkan jika hanya jasadnya, aku akan menemukannya, bagaimanapun caranya. Rekaman CCTV dari jalan di belakang kita, aku berhasil menemukannya. Sudah aku kirimkan padamu, lihatlah. Bima, aku akan membuatmu membayar apa yang telah kau lakukan. Mulai hari ini, kau tidak boleh bertemu wanita itu lagi. Semua informasi kontaknya, hapus semuanya, dan blokir dia. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bertemu wanita itu lagi. Hapus semua kontaknya, satu pun tidak boleh tersisa, dan blokir dia. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Sudah kubuat. Lalu, bagaimana aku bisa bertahan? Aku tidak peduli. Tidak ada yang boleh merebut pria dariku, Citra, tidak mungkin. Kamu gila. Tidak, kamu tidak akan kemana-mana. Bima, bagaimana bisa kamu memperlakukan putriku seperti ini? Aku menyayanginya sejak kecil, anak kesayanganku. Dan kamu berani menyakitinya? Aku peringatkan kamu. Kamu lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, dari kekayaan keluarga Wijaya, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Karena akulah yang mempromosikanmu. Bima secara resmi ditunjuk sebagai manajer umum grup Wijaya saya. Dia akan bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari dan operasi keseluruhan. Terima kasih atas kepercayaan untuk mengelola operasi. Dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ketua. Maka aku juga berjanji, mulai hari ini, aku akan sepenuh hati menggunakan semua kekuatanku untuk perkembangan grup Wijaya. Aku akan memberikan segalanya, sampai akhir hayatku. Aku juga bisa menghancurkanmu. Bapak Ketua, surat wasiat sudah disahkan notaris. Terima kasih atas kerja kerasnya. Apakah Bapak benar-benar akan mewariskan semua aset keluarga kepada Bapak Rio? Nona Citra mungkin tidak akan menerimanya dengan baik. Aku sudah menyisihkan bagiannya. Hanya saja, menantuku membuatku sangat tidak tenang. Dengan cara ini juga memberikan citra jaring
pengaman. Pergilah. Segera minta maaf kepada Citra. Ayah, ada apa? Ayah, Kenapa? Citra, cepat ke sini. Coba lihat ayahmu. Apa yang terjadi padanya? Ayah, ayah, kenapa? Panggil ambulans, cepat. Citra. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ayahmu bisa terjatuh dari tangga? Baru saja, aku dengar ayahmu sedang bicara dengan kalian berdua. Ibu. Aku tidak tahu, Bu. Bima dan aku ada di dalam ruangan sepanjang waktu. Aku masih bisa menghancurkanmu. Pergi. Segera minta maaf kepada Citra. Kami baru saja keluar dan melihat ayah terbaring di bawah tangga. Kami tidak tahu. Mungkin ayah hanya ingin turun ke bawah dan terjatuh secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin itu hanya kebetulan? Kalau dia ingin turun ke bawah, kenapa dia tidak memanggil pelayan? Semuanya, berhenti bertengkar. Ini kan rumah sakit, begitu ayah bangun, kita akan tahu semuanya. Diam. Berhenti berpura-pura peduli. Jangan berpikir kalau sesuatu terjadi pada ayah, kamu akan mewarisi seluruh harta. Aku beritahu, tidak mungkin. Jangan pernah bermimpi tentang itu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Jangan harap, lupakan saja. Citra? Ini bukan waktunya untuk bicara soal warisan. Aku nggak pernah mau bertengkar sama kamu soal warisan. Yang kuinginkan cuma agar ayah cepat sadar. Kamu. Kondisi Bapak Wijaya kritis. Dia mungkin gak akan pernah sadar lagi, bisa-bisa dia jadi koma. Dokter Santoso. Aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi kalian juga harus siap mental. Jangan salahin aku. Ini akibat ulahmu sendiri. Aku nggak punya pilihan lain. Jangan salahkan aku untuk ini. Kamu yang memaksaku. Aku tidak punya pilihan lain. Bima, kamu, bagaimana bisa kamu memperlakukan putriku seperti ini? Aku menyayanginya sejak dia kecil. Tapi kamu, beraninya kamu menyakitinya. Aku peringatkan kamu sekarang. Kamu sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, kekayaan keluarga Foster, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Akulah yang menempatkanmu di posisi itu. Dan aku bisa dengan mudah menjatuhkanmu. Aku berasal dari nol. Tidak seperti kedua, anak kesayanganmu yang terlahir dengan sendok perak. Bahkan anak harammu. Akhirnya mendapat begitu banyak kekayaan. Mulai sekarang, bisnis keluarga Foster adalah tanggung jawabmu untuk dijaga. Citra sangat dimanja sejak kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Dan Bima adalah penipu sejati. Kamu harus mengawasinya dengan ketat. Aku mengerti, ayah.
Aku akan mengawasinya dengan ketat. Sedangkan aku, jika aku ingin mencapai puncak, aku harus melakukannya sendiri. Dan kalau aku ingin meraih posisi yang lebih tinggi, aku harus melakukannya sendiri. Jujur saja, bukan berarti aku menginginkan kerajaan yang dibangun ayah mertuaku. Tapi dia ingin menyerahkan grup Wijaya kepada si brengsek tak berguna itu. Jujur, itu sangat tidak bertanggung jawab. Jadi begini kesepakatannya. Begitu aku mengendalikan grup Wijaya, tugas utamaku adalah melindungi kepentingan semua pemegang saham. Dan untuk itu, aku butuh dukungan dari kalian semua. Setuju, semuanya? Katakan saja, Bapak Bima, kami pasti mendukung Anda. Tentu saja kami percaya pada Anda. Dan Anda akan dapat dukungan penuh dari kami. Aku sudah mengantar Citra dan ibu pulang dengan selamat. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat juga. Aku yang akan jaga ayah malam ini. Aku hargai itu. Halo? Soal hal yang kuminta kamu selidiki, bagaimana perkembangannya, Bapak Rio Wijaya? Paling lambat besok lusa pasti sudah ada hasilnya. Bagus, beritahu aku segera setelah ada kabar. Ayah, aku tahu apa yang terjadi hari ini bukan kecelakaan, Arbak Salam Bahra. Jangan khawatir. Aku akan mengusut ini sampai tuntas, aku akan cari jawabannya untuk ayah. Jangan khawatir. Akan kuselidiki sampai tuntas, dan akan kuberikan jawaban lengkapnya. Ayu. Proyek ini sangat berarti bagiku. Oh, tidak, Ibu Ayu. Aku sudah janji ke anggota dewan lainnya, bagian keuntungan mereka, untuk dapatkan dukungan penuh mereka. Makanya aku harus pastikan proyek ini berjalan lancar, tanpa hambatan. Tapi, kerjasama kita sama sekali belum bergerak. Aku jadi sangat gugup di sini. Bapak Bima, jangan bicara begitu. Ini kan proyek miliaran dolar, sinergi harus melihatnya dari semua sisi. Tapi aku bisa kasih kabar baik dulu. Kabar baik apa? Tadi malam, perusahaan sudah menyetujui rancangan proposal dengan Vanguard. Langkah berikutnya adalah menyusun kontrak. Ada kabar baik apa? Tadi malam, perusahaan sudah menyetujui draft proposal untuk kerjasama dengan Vanguard. Sekarang, tinggal menyusun kontraknya saja. Benarkah? Ayu, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ayah, aku minta maaf, hampir saja ayah punya cucu laki-laki. Tapi aku tidak bisa melindunginya. Sekarang, satu-satunya keluargaku juga sudah tiada. Jadi, ayah, itulah sebabnya satu-satunya tujuan hidupku sekarang adalah balas dendam. Bima, tentang masa lalu, aku bisa melupakannya. Tapi mulai sekarang, aku ingin kau kesampingkan semua pekerjaanmu dan bantu aku merawat ayah. Yang lebih penting, aku larang kau untuk berhubungan lagi dengan wanita itu. Citra, kamu pikir kamu siapa? Ayahmu sekarang sedang koma. Sudah tidak ada yang bisa mendukungmu. Kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Citra, berhenti berkhayal tentang fantasi putrimu. Kalau ayahmu meninggal, kekayaan keluarga Foster akan jatuh ke tangan Rio. Kalau aku tiada, Rio akan menggantikan posisiku dan menjadi ketua grup Wijaya.
Ayah, dia cuman anak haram. Bagaimana mungkin dia bisa jadi ketua? Cukup. Apakah Bapak benar-benar akan mewariskan segalanya kepada Bapak Rio Wijaya? Bagaimana dengan Nona Citra? Bukankah dia? Bagiannya sudah aku sisihkan. Hanya menantuku itu yang benar-benar tidak kupercaya. Dengan begini, setidaknya Citra punya jaring pengaman. Mulai sekarang, denganmu yang memimpin bisnis keluarga, aku akhirnya bisa tenang. Ayahmu tidak meninggalkanmu sepersepun dalam wasiatnya. Makanya aku ambil kesempatan ini dengan bekerja sama dengan Ayu untuk mengambil alih grup Wijaya. Kalau tidak, kita berdua akan jadi pengemis. Kalau tidak, kita bakal sama-sama hidup di jalanan. Ayahku, Pak Wijaya, tidak mungkin meninggalkanku begitu saja. Soal surat wasiat ayahmu, sudah kuperiksa. Kau bisa lihat sendiri. Dan juga, kemitraanku dengan Ayu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Siapapun yang menghalangiku, akan kusingkirkan. Keluar sekarang. Ayu, dengar ya, segera putuskan semua hubungan dengan grup Wijaya. Tapi, Nona Citra, kau tidak punya wewenang untuk itu, tahu? Hanya Bima dari grup Wijaya, Bapak Bima, yang berhak membatalkan kemitraan ini. Ayahkulah yang mendirikan grup Wijaya. Sekarang dia sakit. Sedangkan untuk grup Wijaya, sekarang akulah yang memegang kendali. Grup Wijaya didirikan oleh ayah saya. Sekarang dia sedang sakit. Nah, grup Wijaya, sayalah yang memutuskan. Tapi, Nona Citra, sampai saat ini, saya belum menerima pemberitahuan seperti itu. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda. Mulai sekarang, kita akhiri kerja sama kita. Nona Citra, tolong pergi segera dan keluar dari perusahaan saya. Kalau kamu tetap di sini dan terus membuat keributan, saya akan panggil polisi. Diam, Aduh, berhenti berpura-pura. Bangun sekarang. apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Apa yang terjadi? Hari ini di depan semua orang, saya katakan padamu, saya akan bekerja dengan sinergi sampai akhir. Ibu? Kenapa ibu menangis? Tidak apa-apa. Citra, kenapa? Apa yang terjadi padamu? Ibu. Aku juga tidak tahu kenapa semuanya bisa berakhir menyedihkan seperti ini. Mungkin sejak saat aku merebut Bima dari Eva, sudah ditakdirkan. Kalau aku harus membayar kesalahanku. Citra, jangan khawatir. Begitu ayahmu membaik, semuanya akan membaik. Paling-paling, kita bisa bercerai dengan Bima. Tapi, ibu. Aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Kuharap dia akan berubah pikiran. Anak bodoh. Hari ini, perusahaan mengadakan rapat pemegang saham untuk membahas suatu hal. Sejak ketua dewan direksi koma, perusahaan tidak punya pemimpin, dan harga saham terus turun. Jelas, perusahaan butuh pemimpin baru. Benar, perusahaan tidak bisa terus begini, dan seseorang harus maju dan mengambil alih tanggung jawab ketua dewan direksi. Saya merekomendasikan manajer umum Bima untuk memimpin, membimbing semua orang, dan mengubah situasi ini. Baiklah, karena kalian semua begitu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan memimpin Vanguard dan mengembalikan kejayaannya. Bapak Rio Wijaya. Bima mendapatkan persis apa yang dia inginkan. Dia berhasil mendapatkan posisi yang selalu dia impikan.
Tapi sebagai pendatang baru di posisi itu, dia belum punya kekuatan nyata yang banyak. Jadi, dia membuat kesepakatan dengan pemegang saham yang disuapnya, dan sekarang mendorong yang lain untuk menandatangani dokumen, untuk secara resmi mengakuinya sebagai ketua dewan direksi. Begitu kesepakatan itu berjalan, dia akan memberikan kepada para pemegang saham itu saham perusahaan luar negeri yang mereka inginkan. Oh, tak kusangka dia bergerak secepat ini. Oke, biarkan dia bersenang-senang dulu selama beberapa hari. Tugas-tugas yang kuberikan padamu harus ditangani, satu persatu. Ya, Bapak Rio Wijaya. Oh, iya. Dalam keadaan apapun, kamu tidak boleh menyakiti Ayu. Dimengerti, Bapak Rio Wijaya. Citra, kamu sudah pulang. Ibu, aku pergi ke konferensi pers hari ini untuk mencoba menghentikan mereka menandatangani, tapi aku sudah terlambat. Aku mencoba menghentikan mereka untuk menandatangani, tapi aku sudah terlambat. Apa? Kamu sudah gila? Menandatangani dengan sinergi. Kesepakatan itu sangat penting, dan kamu mau menghentikannya? Apa aku terlalu memanjakannya? Kalau perusahaan ini bangkrut, kita mau apa? Citra, Apa? Yang terjadi? Ada apa? ada apa? Citra, Citra? Bu, Nona Citra sedang hamil. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Dari denyut nadinya, dia sudah hamil 3 bulan. Sempurna. Proyek ini akhirnya diselesaikan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa aku tadi sudah bagus? Sangat bagus, aku memperhatikan sepanjang waktu. Terima kasih, Ibu Ayu. Tanpamu, proyek ini tidak akan berjalan semulus ini. Di tempat kerja, kita bukan orang asing. Jadi Ayu, dalam kehidupan pribadi kita, bisakah kita lebih dekat? Dengan kemampuanmu, kemitraan Vanguard dengan sinergi baru saja dimulai. Masih ada kesepakatan yang lebih besar menantimu untuk mencapai hal-hal hebat. Vanguard kemitraan kami dengan sinergi baru saja dimulai. Masih banyak lagi kesepakatan besar yang akan datang. Sudah tak sabar melihatmu bersinar. Tinggi setinggi apapun aku nanti, masih ada satu hal yang belum aku dapatkan. Aku ingin kamu ada di sana, Ayu. Tepat di sampingku, merayakan setiap kemenangan. Oke? Janji padaku. Baiklah. Selamat ya, duluan. Bima, ingat ini baik-baik, kamu hanya ketua sementara. Begitu Pak Wijaya sadar, kamu kembalikan posisinya. Jangan sekali-kali berpikir untuk mengambil apapun yang menjadi hak Citra. Ibu, apa maksud ibu? Semua yang aku miliki juga milik Citra. Sudah, pesanku sampai di sini. Dan satu hal lagi, Citra pingsan. Pingsan? Dia baik-baik saja? Dia dibawa ke rumah sakit? Apa kata dokter? Bapak Hadi yang datang. Katanya Citra hamil. Dia gimana? Dia sampai di rumah sakit? Dokter bilang apa? Dokter Santoso datang tadi. Katanya Citra hamil. Kau tahu, aku memang ingin membangun hidup bersamamu. Tapi aku terus bilang pada diriku sendiri, aku tidak bisa berhenti. Aku harus mencapai puncak. Ayah mertuaku,
Ya, sekarang, perusahaan ini milikku. Aku tidak perlu lagi menjawab kepada siapapun. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Hari ini, perusahaan mengadakan rapat pemegang saham. Kita di sini untuk membahas satu hal. Sejak ketua dewan direksi koma, perusahaan jadi tidak menentu. Dan harga saham terus turun. Sudah jelas perusahaan butuh kepemimpinan baru. Baiklah, karena kalian semua begitu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan memimpin Vanguard kembali ke kejayaannya. Untukmu, kau istirahat saja di sini. Lihat kamu, tinggal di sini saja dan istirahat. Oh, ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu. Rencana selanjutnya aku adalah untuk menjadikan Ayu milikku. Eva, kamu harus lepaskan dendam ini. Sekarang kamu sudah cantik dan sukses. Kalau kamu terus mengejar balas dendam, bagaimana kalau kamu yang terluka? Sudah kupikirkan matang-matang, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan padaku. Aku ingin mereka merasakan setiap rasa sakit yang kualami. Kamu harus pahami posisiku. Maafkan aku, sayang. Ada rapat darurat di kantor. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kamu selalu punya alasan. Terserah. Demi bayi ini, aku tidak mau bertengkar denganmu. Jadi, apa kata dokter? Jadi, gimana? Kata dokternya apa? Katanya, aku cuma perlu menjaga semangat dan hindari olahraga berat. Oke, kalau gitu kita tetap positif aja. Ayo aku ajak kamu makan enak ya. Ayo, jangan sedih-sedih lagi ya. Lihat, itu tangannya yang kecil ya. Dia ngedot jempolnya ya. Lucu banget. Aku baru aja lihat dia bergerak-gerak. Lihat, itu punggungnya. Kecil banget. Bisa tahu nggak dia mirip aku? Lebih baik kalau mirip kamu. Kalau mirip kamu, pasti lebih cantik. Jadi maksudmu, kamu mau anak perempuan? Anak laki atau perempuan, sama aja. Yang penting anak kamu, dua-duanya aku sayang. Ayu, lihat, ini lantai paling atas perusahaan. Cuma ketua dewan direksi yang boleh ke sini. Dan sekarang, semuanya milikku. Selamat, Bapak Bima. Muda sudah sukses menuju puncak. Sayang sekali di sekelilingku, tak ada satupun orang yang bisa membagi bebanku. Sepertinya, sudah waktunya perusahaan ini dipimpin oleh seorang wanita baru. Aku akan langsung ke intinya. Ayu, aku tergila-gila padamu. Bukan, sudah lama aku mencintaimu. Segala yang kumiliki, ingin kubagi semuanya denganmu. Tolong, beri aku kesempatan, biarkan aku merawatmu dengan baik dan menyayangimu. Aku tidak akan setuju dengan itu. Kenapa tidak? Karena kamu sudah punya istri. Aku tak mau jadi wanita lain. Ayu, kamu tahu situasiku dengan keterikatanku pada grup Wijaya. Aku tidak bisa bercerai sekarang. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Ambil waktumu. Aku pergi dulu. Pesan 2 tiket ke pulau itu untukku. Sayang, aku bawain egg tart favoritmu dari tempat yang kamu suka itu. Wah, ada apa nih? Jadi manis banget sama aku. Ah, yang bener. Apa pernah aku jahat sama kamu? Cuma aku perhatiin kamu lagi nggak enak badan belakangan ini. Jadi pengen ngasih sesuatu buat semangatin kamu. Kalau beneran mau bikin aku senang, pulang lebih awal aja tiap hari. Setiap kali kamu pulang tengah malam. Bayinya jadi ikutan begadang sama kamu. Lihat, aku kan baru aja ambil alih perusahaan. Aku lagi sibuk banget, tahu? Tapi akhirnya semuanya mulai tenang. Dan hari ini, aku ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Coba tebak. Katakan saja. Begini, beri aku ciuman.
Nanti aku kasih tahu. Cepat bilang. Aku berencana untuk kosongin jadwalku seminggu depan. Dan ajak kamu ke kepulauan. Jadi kita akhirnya bisa ngejar bulan madu kita yang tertunda. Serius? Keren? Makasih, sayang. Sayang, Kamu tunggu di sini dan istirahat saja. Aku akan periksa dulu. lihat apa yang bagus di sekitar sini. Oke? Tunggu aku, oke? Ibu Ayu, kuharap kau menjauh dari Bima, Ini murni urusan bisnis. jangan ikut campur pernikahan mereka. Menjadi perusak rumah tangga adalah tindakan yang memalukan. Perusak rumah tangga? Kau menyebutku perusak rumah tangga? Menjadi perusak rumah tangga, memalukan. Perusak rumah tangga? Kamu pikir aku perusak rumah tangga? Kamu nggak tahu apa yang udah kami lewatin, aku nggak pernah bermaksud untuk menghancurkan pernikahan. Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan. Sayang, aku percaya sama kamu. Sayang, aku mohon sama kamu, demi anak kita. Tolong, selamatin kita. Aku harus ganti penampilan. Cari Citra, sekarang. Dia dalam bahaya. Apa? Jangan banyak tanya, cari dia dulu. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Dengan benda ini, sayangku tidak akan lelah. Ayo, ratuku. Wah, kamu baik sekali. Biar ku kencangkan sabuk pengamanmu. Sayang, Hah? aku agak haus. Bisa ambilkan air? Baiklah, Tetap di sini, dan jangan bergerak-gerak, ya? oke. Aku segera kembali. Bima, tolong aku. Bima, tolong. Tolong. Bima, tolong aku. Tepat sesuai jadwal. Waktunya menarik talinya. Ayo. Aku sudah pakai perusahaan luar negeri untuk membeli saham grup Wijaya dalam jumlah besar. Nanti saat Bima menyadarinya, semuanya sudah selesai. Tak bisa dibatalkan. Mary, aku takkan pernah lupa apa yang sudah kau lakukan untukku. Ayo. Lepaskan saja masa lalumu dan lanjutkan hidupmu. Maka semua yang kulakukan akan sia-sia. Bapak Rio Wijaya, Anda memanggil saya. Penyelidikan sudah selesai? Ya, Bapak Rio Wijaya. Saya sudah menyuruh seseorang membuntuti Ayu. Kami menemukan bahwa Ayu sering menghabiskan banyak waktu dengan seorang wanita bernama Eli, dan Eli ini memanggil Ayu Eva. Eli yang sama ini adalah sahabat terbaik Nona Eva sebelum dia meninggal. Jadi, maksudmu? Ayu sebenarnya adalah Eva dari dulu? Kami tidak bisa menyingkirkan kemungkinan itu. Tidak heran. Aku selalu merasa dia terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin Eva tiba-tiba bangkit dari kematian dan kembali sebagai orang yang sama sekali berbeda? Saya khawatir Bima terlibat langsung dalam hal ini. Benar. Terus gali urusan Bima, ya, Bapak Rio Wijaya.
bisa tolong dikerjakan cepat buat saya? Prioritas. Siap, akan selesai dalam 24 jam, baik. Ibu Ayu, hari ini, aku ajak kamu ketemu teman lama. Teman lama? Ikut aku. Kamu tahu, pertama kali aku melihat Eva, aku langsung jatuh cinta pada gadis yang manis dan baik hati ini. Tapi aku tak pernah menyangka dia akan mengalami hal mengerikan di luar negeri. Aku bahkan tak sempat mengungkapkan perasaanku. Gadis yang kucintai telah pergi untuk selamanya. Aku memikirkan Eva setiap hari, sampai akhirnya aku tahu bahwa Eva masih hidup. Eva, dia kembali padaku. Tidak peduli seperti apa wajah Eva sekarang, di hatiku, dia akan selalu sama bagiku. Apapun yang terjadi pada Eva, di hatiku, dia tetaplah orang yang sama bagiku. Bapak Wijaya. Lupakanlah kenangan itu. Eva sudah tiada. Orang yang berdiri di depan Bapak sekarang adalah Ayu. Pak Ketua, ada perusahaan misterius yang terus membeli saham kita. Hampir 30%-nya sudah diambil oleh perusahaan ini. Apa? Perusahaan mana? Perusahaannya terdaftar di luar negeri, jadi kami tidak bisa dapatkan detailnya. Kenapa tidak beritahu aku lebih cepat? Gerakan mereka terlalu cepat. Kami sendiri baru mengetahuinya. Keluar, pergi, sekarang! Cari tahu untukku. Siapa dalangnya? Siapa yang berani main-main denganku? Sekarang, tolong selidiki ini untukku. Siapa yang mencoba mengacaukanku? Cepat selesaikan. Tanda tangani kontrak ini, dan kita akan berada di tim yang sama tim, Bapak Hadi. Terima kasih sudah mempercayaiku. Saya akan mengikuti arahan Ibu Ayu. Jujur saja, sudah lama saya muak dengan Bima. Dia cuma orang serakah yang egois. Tentu saja, saya harus menjaga kepentingan saya sendiri. Rio, aku belum jadi kakak yang baik buatmu. Aku tahu aku berbuat salah. Kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan ada di sini hari ini. Citra, kita kan keluarga. Nggak perlu bilang begitu. Sebenarnya, Ayu yang menyuruhku menyelamatkanmu hari itu. Dia yang harus kamu ucapkan terima kasih. Ayu, kenapa dia mau menyelamatkanku? Dia nggak sedang menjebakku lagi, kan? Citra, begitu kondisimu membaik, aku akan ceritakan semuanya. Kata dokter, kamu harus fokus untuk sembuh. Cobalah untuk tetap tenang. Soal keluarga Foster, selama aku masih ada, keluarga ini tidak akan runtuh. Soal kamu dan ibu, aku akan pastikan kalian berdua baik-baik saja. Baru sekarang aku sadar siapa yang benar-benar peduli padaku. Ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Apa itu? Malam ayah mengalami kecelakaan, aku memeriksa rekaman keamanan, Bima yang mendorong ayah sampai jatuh. Malam ayah mengalami kecelakaan itu, aku memeriksa rekaman keamanan, Bima yang mendorong ayah jatuh dari tangga. Pergi. Minta maaf ke Citra sekarang. Apa? Citra, kenapa nggak bilang dari dulu? Bima membuat ayah jadi vegetatif. Aku takut kamu akan menyalahkanku, jadi aku menghapus rekamannya diam-diam. Citra, kok kamu bisa sebodoh itu? Aku tahu, aku salah. Tapi, aku masih punya salinannya. Aku sembunyikan diam-diam. Kalau gitu, aku telepon polisi sekarang juga untuk menangkapnya. Bima dan aku toh dulu suami istri.
Aku nggak berani menyerahkannya ke polisi. Aku tahu aku mengecewakan ayah. Bisakah kamu menyerahkan rekaman ini ke polisi untukku? Baiklah, halo, petugas Surya. Ada rekaman video untuk Anda. Ini tentang ayah saya yang jatuh dari gedung. Saya perlu polisi segera membuka penyelidikan. Citra, bagaimana kamu bisa sampai di air? Citra, minggir, menyingkir. Bima, kamu tadi di mana saja? Kenapa Citra, yang pakai kursi roda, bisa sampai di air? Bima, minggir. Bima, kamu tadi di mana? Kenapa Citra bisa jatuh ke air padahal dia duduk di kursi rodanya? Ya, Bima, Citra bilang dia mau air. Aku ambilkan untuknya. Rio, kamu ngapain di sini? maksudmu, aku ngapain di sini? Kalau aku tidak muncul, apa Citra masih akan hidup? Minggir. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Citra. Dia sudah keluar dari kondisi kritis. Tapi, Tapi apa? Ada apa dengannya? kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Maaf. Dan dia tidak bisa lagi menjadi seorang ibu. Dokter, Tolong, jangan beritahu Citra tentang hal ini dulu. oke? Tentu saja. Bima, dengarkan aku. Kalau aku tahu kamu terlibat dalam apa yang terjadi pada Citra, aku akan membuatmu membayarnya. Bima, dengar, kalau aku tahu kau sakiti Citra, kau mati. Biar ku bantu dengan sabuk pengamanmu. Bima, tolong. Bima, tolong. Aduh, Bima, tolong. Sayang, hari ini aku harus berangkat ke kantor lebih awal. Hari ini suamimu akan jadi ketua dewan direksi. Ah, aku sudah menunggu-nunggu ini. Sangat lama. Jadi anak baik ya saat ayah pergi. Untuk rekan-rekan terhormat di grup Wijaya. Halo, aku Bima. Hari ini. Saat ini aku memegang lebih dari setengah saham perusahaan. Aku punya wewenang untuk mencopot Bima dari jabatannya sebagai ketua dewan direksi. Berhak mencopot jabatan ketua Bima dari jabatannya sebagai ketua. Saya sudah transfer semua saham saya ke Ayu. Itu bohong. Kalian semua bohong. Di mana perjanjian transfer saham itu? Kamu siapa? Saya bukan Ayu. Nama saya Eva. Saya istri yang Bima kira sudah meninggal. Ya?
Dia kira saya sudah meninggal. Dan dialah yang melakukannya. Benar. Dia mengira aku sudah mati. Dialah yang berusaha membunuhku. Bima mati-matian ingin menikahi putri grup Wijaya, Citra. Dia mati-matian ingin menyingkirkan istrinya, yang sedang hamil 4 bulan. Dia memancingku ke tepi laut dan mendorongku ke laut. Dia memalsukan kematianku. Tapi takdir punya rencana lain. Aku diselamatkan oleh Maria, yang kebetulan lewat. Tulang-tulangku patah di seluruh tubuh, wajahku hancur total. Maria mencari dokter untuk mengobatiku, dan dia membantuku melakukan operasi plastik, transformasi total. Begitulah aku mendapat kesempatan berdiri di sini hari ini, untuk memberitahu semua orang tentang hal-hal jahat yang telah dilakukan Bima. Hahaha. Kenapa? Kenapa? Aku gagal di menit terakhir hari ini. Kau penyihir. Kenapa kau tidak mati? Bukan hanya untukku, tapi juga untuk ayahku, dan anak yang belum lahir yang kugugurkan, untuk mendapatkan keadilan. Dan untuk ayahku, dan bayi yang tak sempat lahir itu, aku akan dapatkan keadilan. Ayu, maafkan aku. Semua ini tidak benar. Bukan seperti itu. Percayalah. Kamu membuatku muak. Mundur. Ambil satu langkah lagi, dan aku akan menembaknya. Bima, jangan lakukan hal bodoh. Bangun dan hadapi kenyataan. Aku punya bukti, kalau kamu yang mendorong ayahku jatuh dari tangga. Kamu ingin aku mati, begitu kan? Kalau begitu dia ikut bersamaku. Tidak. Jangan lakukan itu. Rio. Hei, Rio. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Kamu bisa pulang dalam beberapa hari lagi. Tubuhku ini kuat. Senjata api, misil. Aku bisa tahan. Berhenti membual. Itu terlalu berbahaya. Jangan ambil risiko seperti itu lagi. Selama kamu baik-baik saja, aku tidak akan mati. Aku akan menjengukmu saat kamu pulang. Sakitnya bukan main. Setelah semua yang kualami, aku bukan lagi Eva yang naif itu. Kamu pasti akan menemukan gadis yang lebih baik. Halo, hey, Mary. Bantu aku urus ke luar negeri. Halo, Mary, bisa bantu aku urus pergi ke luar negeri? Aku sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Sudah waktunya aku pergi. aku tahu kau tidak gila. Aku cuma ingin tahu, hari itu di pantai, apa itu semua bagian dari rencanamu? Ya. Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, aku akan selalu mencintai Citra dan menghargai ikatan ini. Sakit atau sehat, aku akan selalu mencintaimu, Citra. Dan aku akan menghargai apa yang kita miliki. Orang yang kucintai selalu kamu. Hanya kamu. Citra. Kalau kamu mau ke bulan, aku akan ikut bersamamu, oke? Aku baru mandi setengah jalan. Untuk sisa waktunya, gimana kalau kamu ikut mandi? Lihat, itu tangannya yang kecil, dia mengisap jempolnya, lucu sekali. Katakan sesuatu. Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Bicara denganku, katakan sesuatu. Citra, kamu sangat tidak sopan kepada rekan bisnisku. Ibu Ayu dan aku hanya sedang membahas bisnis. Kamu sama sekali tidak masuk akal. Ayu adalah klien terbesarku. Kalau aku memblokirnya, bagaimana aku bisa makan? Kamu benar-benar tidak masuk akal.
Ayu adalah klien terbesarku. Aku memblokirnya. Bagaimana aku bisa bertahan? Wasiat ayahmu. Aku sudah minta orang untuk melihatnya. Tidak percaya? Lihat sendiri. Dan satu hal lagi, kesepakatanku dengan Ayu tidak akan berubah. Siapapun yang menghalangi, akan kusingkirkan. Aku akan kosongkan jadwalku minggu depan, mengesampingkan semuanya. Lalu aku akan ajak kamu ke pulau tropis. Kita akan ganti bulan madu kita, yang dulu tidak sempat kita dapatkan. Benarkah? Hebat sekali. Terima kasih, sayang. Sini, biar aku bantu dengan sabuk pengamanmu. Ibu. Lihat ayah. Dia bangun. Ya, Citra, lihat ayahmu. Dia benar-benar bangun? Ayah, Ayah, Dia benar-benar sadar. Ayah, kamu benar-benar sadar. Bagaimana kabarmu? bagaimana perasaanmu? aku merasa seperti aku sudah tidur selamanya. Ayah, kamu benar-benar sadar. Rasanya, aku sudah lama tidak sadar. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Aku juga menyakitimu, tahu. Kita berdua mencintai orang yang salah. Itu semua sudah berlalu. Mari kita mulai dari awal. Bisakah kau benar-benar meninggalkan segalanya di sini dan memulai dari awal? Ya, tidak ada lagi yang bisa kuperjuangkan di sini. Semoga yang terbaik untukmu. Kamu juga. Ayo pergi. Maafkan aku. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Apa kamu akan mendukungku? Aku harus bagaimana lagi? Ayah. Maaf. Maafkan aku, ayah. Aku bahkan tidak bisa pulang untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Semoga ayah dan ibu bahagia di surga. Ayahku bisa kamu maafin? Kenapa? Ayah. Aku udah lakuin semua yang pengen aku lakuin. Itu kan kamu yang ngebantu aku, ya? Tapi ini terakhir kalinya aku datengin kamu. Ayah, dah.
Jadi, kamu bahagia? Kamu lagi ngapain di sini? Cuma lewat aja. Bisa nggak kita sebahagia dia? Ya, itu terserah kamu.